Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial di masyarakat, kelompok sosial dan interaksi sosial pada mata kuliah ISBD, Ilmu Sosial Budaya Dasar. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua menjelaskan peran manusia dalam masyarakat dan kelompok sosial. Tiga, menguraikan bentuk dan fungsi interaksi sosial. Dan terakhir, menyadari relevansi ilmu sosial budaya dasar dalam praktek kebidanan. Baiklah, kita masuk manusia sebagai makhluk individu. Adapun pengertian individu adalah makhluk yang unik dengan kebutuhan, karakter, emosi, dan identitas personal. Kemudian ada proses pembentukan individu. Prosesnya biologis, tubuh, anggota tubuh, organ-organ tubuh. Psikologis, ini adalah dalam hal kejiwaan dan sosialisasi. Di individu itu terbentuk juga oleh lingkungan sekitarnya. Hal yang penting dalam pelayanan kebidanan adalah pendekatan personal terhadap pasien sebagai individu. Baik, sebagai manusia sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu manusia ini tidak dapat hidup sendiri. Ya, kita bayangkan kalau Anda dilepas di hutan belantara, kita tidak akan dapat bertahan hidup lebih lama. Kita cari makan sendiri, kemudian bahan pangan, papan, serta untuk bersosialisasi tidak ada, ya manusia tidak akan dapat hidup lama kalau sendiri. Kemudian butuh hubungan, interaksi, dan ketergantungan terhadap orang lain. Ya, kita butuh orang yang membuat makanan, kita butuh orang yang membuat pakaian, kita butuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, pembentukan kejiwaan. Kita juga butuh, kalau orang dewasa butuh pasangan hidup, anak-anak butuh orang tua, tetangga satu butuh tetangga lainnya. Dan dalam konteks kebidanan, ini adalah kolaborasi atau hubungan antara bidan, kemudian ibu yang hamil tentu saja, kemudian yang punya anak, kemudian keluarga dan masyarakatnya, agar proses persalinan kebidanan, program-program kesehatan ibu dan anak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut relasi individu dan masyarakat, di mana masyarakat ini membentuk perilaku individu, itu sudah pasti ya, melalui norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Individu turut serta dalam membentuk dan mengubah masyarakat. Jadi ini ada hubungan timbal balik ya. Orang-orang, individu-individu itu bisa merubah masyarakat, masyarakat dapat merubah individu. Makanya nanti kalau kita belajar ilmu kependudukan, di mana jumlah usia masyarakatnya lebih banyak yang muda, kemudian dibandingkan dengan masyarakat lain dan jumlah penduduknya lebih banyak dominan yang tua, itu nilai-nilai kemasyarakatannya itu akan berbeda pula. Kalau dalam hal ini kita belajar kebidanan, ini contohnya ada perubahan praktik persalinan tradisional menjadi berbasis bukti. Sekarang ini ada program-program pemerintah mengenai persalinan dan ada kewajiban pemerintah untuk melayani kesehatan ibu dan anak dari masyarakat. Dan tentu saja ini berbeda dengan waktu-waktu yang dahulu, di mana masyarakat pemerintah ya tidak begitu banyak terlibat dalam hal kesehatan ibu dan anak, sehingga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dibutuhkan program-program yang baik mengenai kesehatan ibu dan anak.
Berikutnya kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah himpunan atau kumpulan individu yang memiliki interaksi dan intensitas bersama. Misalnya mempunyai profesi yang sama atau kumpulan orang-orang yang mempunyai usia yang sama, serta misalnya kumpulan orang-orang yang mempunyai identitas yang sama, tinggal di suatu tempat yang sama atau berdekatan. Kemudian cirinya ini adalah adanya kesadaran keanggotaan, punya norma bersama, dan adanya hubungan yang intensif. Relevansinya dalam keadaan komunitas ibu hamil ini misalnya ada posyandu ya, nah terdiri dari ibu-ibu yang sedang hamil berada pada wilayah yang sama. Kemudian juga ada kelompok pendamping, ini bisa jadi adalah pelayan masyarakat, kader, petugas puskesmas, dan lain-lain. Ini bisa disebut sebagai kelompok sosial. Adapun jenis-jenis kelompok sosial adalah yang pertama primer, yaitu keluarga. Ya, setiap orang punya keluarga, termasuk juga teman dekat. Setiap orang juga punya teman dekat. Walaupun ada yang tidak, tapi pasti ada orang yang paling dekat dengan orang tersebut. Jadi walaupun bukan intimate, tapi dia ada ya teman dekatnya. Minimal misalnya satu profesi. Setelah primer, yang kedua sekunder. Ini ada contohnya berupa organisasi profesi seperti IBI ya, bidan itu punya IBI, kelompok-kelompok kesehatan, kelompok lansia, kelompok olahraga. Kemudian yang sekunder, kemudian ada formal yang terstruktur ya, formal atau informal. Kalau formal ini berarti tercatat ya, strukturnya terorganisir. Kemudian yang informal ini yang tercipta secara spontan, misalnya orang-orang yang mempunyai hobi yang sama ya, seperti olahraga atau hobi lainnya seperti mancing atau musik, itu bisa disebut juga kelompok sosial. Kemudian yang keempat, dalam hal keteraturan ya, teratur dan tidak teratur menurut tujuan dan stabilitas. Ini bisa kita artikan yang teratur ini adalah yang mempunyai jadwal pertemuan tertentu, tujuan tertentu. Dan yang tidak teratur ini yang secara spontan juga dilakukan, tapi bukan dalam tahap formal informal, tapi atas suatu kejadian ya. Misalnya orang ada yang berkumpul ketika kejadian tertentu seperti kecelakaan ataupun sama-sama menonton sebuah pertunjukan ya. Jadi itu bisa juga disebut kelompok sosial, tapi hanya sementara. Adapun fungsi kelompok sosial itu yang pertama adalah dalam hal sosialisasi nilai dan norma. Ini berarti mereka itu saling meyakinkan dan saling menguatkan nilai-nilai atau norma yang mereka yakini. Misalnya dalam hal kebidanan ibu dan anak ya, mereka adalah orang-orang yang punya motivasi yang sama agar bisa lancar dalam hal persalinan serta mengikuti program kesehatan ibu dan anak dari pemerintah. Kemudian fungsi dan kelompok sosial yang kedua itu adanya dukungan sosial, emosional dan praktis. Di sini dukungan itu berarti butuh ya. Kita itu harus bersosialisasi, membuat organisasi profesi untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak dari profesinya, hak-hak dari kelompok sosialnya. Itu artinya saling mendukung, saling menguntungkan. Jadi kita kumpulkan banyak orang, berarti kita mempunyai suara yang lebih besar daripada hanya satu atau dua orang saja. Yang ketiga, fungsi dari kelompok sosial ini adalah kontrol sosial, agar perannya dalam masyarakat itu terlihat. Dia
misalnya dalam hal profesi kebidanan, ada kelompok sosial ikatan bidan, itu mereka itu mengajukan haknya dan memberitahu ke masyarakat bahwasanya ada loh profesi ini dan mempunyai peran dalam hal penyelenggaraan negara ataupun dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga ini bisa menjadi kontrol, sehingga penting untuk mempunyai kelompok sosial ini. Dalam hal kecil konteks kebidanan, ini adalah edukasi atau pembelajaran kesehatan dalam komunitas ibu hamil, sama-sama mempelajari mengenai kesehatan ibu dan anak, mempelajari mengenai gizi ibu dan anak, kemudian dalam hal misalnya kunjungan K1, K4, serta risiko mengetahui, sama-sama mengetahui mengenai risiko kehamilan dan bisa saling mengingatkan. Dan memang orang kita ini kalau sendiri-sendiri individu itu mereka tidak semangat ya untuk melakukan kegiatan. Tapi kalau sesama kelompok sosialnya, sesama ibu hamil berkumpul, mereka lebih nyaman ya untuk melakukan kegiatan. Berikut pengertian interaksi sosial. Ini adalah proses hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Jadi ada hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya. Ada komunikasi, ada saling membutuhkan, saling menguatkan. Kemudian ini adalah dasar pembentukan kehidupan sosial. Jadi hubungan bersosialisasi itu dasar pembentukan kehidupan sosial. Tapi dalam hal ini sekarang kita bersosialisasi itu tidak hanya secara fisik saja ya. Kalau dulu memang sebelum adanya smartphone ya, sebelum ada komunikasi dengan handphone itu orang disebut berinteraksi ketika mereka berkumpul, bertemu ya, sekali seminggu, 2 kali seminggu, ada jadwal. Tapi ketika ini sudah masuk ke era teknologi informasi yang demikian canggih sekarang ini, itu bisa saja dalam hal grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Jadi di situ sudah terbentuk kehidupan sosial. Di sini ada syaratnya, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi itu, kontak sosial itu saling mengenal karena satu profesi, dan komunikasi itu tadi ya berbicara dengan satu sama yang lain, saling berhubungan. Walaupun tidak secara langsung, walaupun hanya di grup-grup di media sosial, itu sudah disebut sebagai telah terjadi interaksi sosial. Berikut bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif. Ini adalah bentuk positif dari sebuah kerjasama yang terdiri dari kerjasama itu sendiri, kemudian akomodasi, menyediakan pengorbanan untuk memberikan fasilitas kepada orang lain, mengakomodir. Kemudian ada asimilasi. Ini adalah perpaduan antara dua kelompok sosial yang bekerjasama dan saling mempengaruhi secara positif. Itu bentuk interaksi sosial yang pertama, positif ya, asosiatif. Kemudian ada juga yang negatif atau disebut disosiatif. Ini terjadi pertentangan antara beberapa kepentingan sehingga timbul ketidaknyamanan. Kemudian ada kompetisi, ini persaingan. Kemudian ada kontravensi, ini persaingan yang bertentangan secara langsung ya, kontra ya. Kalau kompetisi adalah persaingan secara tidak langsung, sedangkan kontravensi itu adalah persaingan secara langsung. Dalam hal praktik kebidanan ini tentu saja menekankan lebih pada interaksi yang
asosiatif tadi ya, kerjasama, pengorbanan, asimilasi, perpaduan beberapa budaya untuk tujuan kerjasama atau kolaborasi. Dalam hal hubungan interaksi sosial dalam praktik kebidanan, hal yang sering terjadi yakni harus ada komunikasi efektif antara bidan dan pasien. Tentu saja para calon-calon bidan ini terus belajar meningkatkan komunikasi yang efektif, karena ini sangat penting dalam mencapai tujuan persalinan yang sukses ataupun program lainnya dalam hal kebidanan. Kemudian ada keterlibatan keluarga dalam proses perawatan, karena ini kita tahu proses persalinan ini membutuhkan waktu yang panjang ya, mulai dari hamil muda, kemudian sampai 9 bulan, sampai ada gejala. Ini sangat perlu keterlibatan keluarga. Jadi para bidan itu harus mengajak keluarga pasien untuk bekerjasama menolong si ibu ini. Kemudian ada interaksi antar tenaga kesehatan lintas profesi ya, dan lain-lain, seperti tenaga gizi mengenai gizi ibu hamil, tenaga kesehatan lingkungan, dan juga dokter ya, spesialis kebidanan apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan. Kemudian di sini juga ada budaya dan nilai yang mempengaruhi bentuk interaksi. Ya, bidan harus menjaga kesehatan ibu, kemudian juga harus waspada karena ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kesehatan. Misalnya seorang ibu dilarang untuk makan, harus puasa selama kehamilan, misalnya seperti itu ya, itu mengganggu pertumbuhan janin. Ini harus diketahui oleh para bidan. Selanjutnya, apa sih tantangan sosial budaya ini dalam interaksi? Yang pertama ini pastinya perbedaan persepsi tentang kesehatan. Ada kelompok masyarakat ini menganggap penting kesehatan, menjaga kebersihan, memakan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Tapi ada lagi kelompok masyarakat yang memang tidak peduli dengan kebersihan, bisa ada jajanan ataupun makanan terbuka banyak lalat ya tidak masalah bagi mereka. Gizi juga tidak mengerti, harus makan sayur, buah, keanekaragaman ya. Ada memang perbedaan persepsi seperti itu. Itu suatu tantangan yang besar. Kemudian praktik budaya yang tidak sesuai standar medis, ini yang lebih parah lagi ini ya. Ada aja praktik budaya tidak sesuai dengan standar medis yang mudah-mudahan ini sudah banyak yang hilang ya, sudah tidak ada lagi. Misalnya khitan ya, mengkhitan anak itu misalnya menggunakan alat-alat yang tidak steril ya, pada perempuan mungkin waktu dilahirkan itu seperti apa, harus sesuai dengan standar medis. Kemudian ada solusinya di sini, pastinya adalah pendekatan budaya dalam hal komunikasi kebidanan. Jadi bidan harus mempunyai ilmu yang banyak, kemudian mempunyai kepercayaan yang tinggi ya, sehingga masyarakat yakin terhadap mereka dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh para bidan. Dari pembahasan yang tadi dapat kita simpulkan peran bidan di sini dalam konteks sosial itu sebagai dalam program kesehatan ibu dan anak ini khususnya sebagai mediator antara budaya lokal dan ilmu kesehatan. Apa budaya lokalnya harus sesuai dengan ilmu kesehatan. Ada standar kesehatan yang harus dipenuhi. Kemudian indikator nilai-nilai kesehatan dalam masyarakat ini bidan harus mengerti. Kemudian ada agen perubahan sosial dalam praktek pelayanan. Ini
kita balik ke indikator ini, jadi bidan itu tidak hanya mengenai persalinan medis saja, asuhan kebidanan saja, cuma ada indikator nilai-nilai kesehatan yang lain seperti apa? Gizi ya, harus makanan bergizi, protein, dasar-dasar itu bidan harus tahu. Kemudian mengenai kesehatan lingkungan juga bidan harus tahu ya, misalnya harus jauh dari sampah, lingkungan yang tidak baik, kemudian juga bapak yang merokok itu harus jauh-jauh dari ibu hamil. Ini semua harus dikuasai ya oleh para bidan. Berikut terakhir kita ada contoh kasus ini, mana misalnya seorang ibu hamil menolak memeriksakan USG karena kepercayaan budaya lokal. Apa pendekatan Anda sebagai bidan? Kemudian interaksi sosial dalam mengedukasi keluarga itu dengan strategi yang seperti apa? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita selesaikan materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.